بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Alhamdulillah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini Allah kumpulkan kita untuk tafakuh fiddin, mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama dalam pertemuan ini dalam rangka menyongsong bulan puasa, kita akan membahas fikih seputar kitab puasa yang memiliki keutamaan yang sangat besar dan manfaat yang sangat banyak, serta buah-buah yang baik bagi seseorang muslim atau mukallaf ketika mereka mempelajari fikih dari agama ini. Sebelum kita masuk ke dalam kitab puasa, kita akan sebutkan di antara keutamaan dan buah ketika mempelajari fikih. Ketika seseorang mempelajari fikih dari kalangan orang yang mendapatkan beban syariat dalam agama ini, yaitu ketika dia bersyahadat dengan Islam, bersyahadat dengan tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan bersyahadat dengan Rasul yang patut diikuti, yakni dia bersaksi yaitu Rasulullah SAW sebagai utusan. Maka ketika dia mempelajari ilmu fikih akan mendapatkan yang pertama kebaikan yang banyak, sebagaimana ukuran kebaikan ini disebutkan oleh Rasul SAW. Beliau pernah bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yakni difaqihkan dalam ilmu agama. Kata para ulama, maknanya adalah alladzina ya'maluna bima alima, yaitu ketika dia mempelajari ilmu tersebut kemudian mengamalkannya dari ilmu yang dia miliki. Ini yang pertama. Maka kita harus bersungguh-sungguh untuk terus mempelajari ilmu yang diwariskan Rasulullah SAW, terutama ilmu fikih. Taib. Kemudian ketika seseorang mempelajari fikih, maka akan benar amal ibadahnya, karena nanti pada hari tidak bermanfaat harta dan anak, melainkan orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, yakni tentunya ketika dia menggunakan waktu-waktunya di dunia ini untuk beramal berdasarkan keyakinan hati, ilmu yang diwariskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang belajar fikih, amal-amalnya akan benar. Nah, dan amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tidak benar, yakni tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan oleh para ulama, surut min qabulil amal,
syarat-syarat dari sahnya diterima amal itu diantaranya adalah benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seseorang tidak akan mencapai amal yang benar kecuali dia belajar betul dari fikih-fikih yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan kepada para sahabat, kepada tabi'in wa tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Taib. Kemudian syarat yang satunya yakni al-ikhlas. Karena ketika seseorang hidup di dunia ini, ya, tujuannya adalah untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam ayat yang lain dijelaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk mengetahui siapa yang terbaik di antara kalian amalnya. Yang terbaik maksudnya adalah akhlasuhu wa aswabuh, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu yang paling ikhlasnya dan yang paling benarnya. Nah, paling ikhlasnya yakni mengikhlaskan seluruh ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan benar yakni sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ketika seorang ikhlas tapi tidak benar, tidak diterima, atau sebaliknya. Ketika seorang benar tapi tidak ikhlas, maka juga tidak diterima. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak berasal dari Nabi SAW, maka tertolak. Ini wafidina azakullah. Taib, sehingga setiap diri harus betul-betul mengikhlaskan seluruh ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dijelaskan oleh para ulama yang mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara faedah dan buah ketika mempelajari fikih, yakni akan menjadikan seseorang itu istiqomah. Dan ini adalah puncak kebaikan seseorang. Dia selalu istiqomah, yakni luzumut ta'ah lillahi azza wa jal. Dia senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan kehidupannya. Kemudian ketika seseorang mempelajari fikih, di antaranya dia akan menjadi pribadi-pribadi yang baik karena hatinya, ucapannya, perbuatannya, ibadahnya berdasarkan apa yang turun dari wahyu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang baik. Maka ketika setiap orang dari kalangan kaum muslimin mereka bersungguh-sungguh belajar fikih, ini akan menjadikan masyarakat yang baik, karena pribadi-pribadi akan membentuk masyarakat yang baik. Demikian pula menjadi bangsa yang baik, kemudian menjadi yakni negara yang baik, yakni yang berdasarkan agama yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan masuk kepada Kitabus Syam, kitab puasa. Di dalam kitab puasa ini dijelaskan
dan akan kita ambilkan dari kitab Al-Fiqh Muyassar fi Dha'il Kitab was Sunnah, fikih muyassar berdasarkan kitab dan sunnah yang dikarang oleh para ulama, dari kumpulan para ulama yang direkomendasikan oleh Mufti Saudi Arabia. Kita masuk kepada Kitabus Siyam atau Kitabus Saum, kitab puasa. Wa yastamilu ala khamsati abwabin. Di dalam kitab puasa ini terkandung di dalamnya ada 5 bab. Ada 5 bab. Kita masuk kepada bab yang pertama, al-babu al-awwalu. Bab yang pertama, fi muqaddimatis siyam, yakni pendahuluan muqaddimah tentang puasa. Wa fihi masail, di dalamnya ada beberapa masalah. Al-masailatu al-ula, permasalahan yang pertama yakni ta'rifus siyam wa bayanu arkanih. Ta'rif atau pengertian puasa dan penjelasan tentang rukun-rukunnya. Ini 2 poin pada masalah yang pertama, yakni pengertian puasa serta penjelasan tentang rukun-rukun puasa. Baik, kita masuk yang pertama. Ta'rifuhu, pengertiannya, asyamu fil lughah, puasa secara bahasa yakni al-imsaku anisyai', menahan dari sesuatu. Ini secara bahasa Arab. Maknanya puasa adalah menahan dari sesuatu. Wa fi syar'i, adapun setelah istilah syariat agama kita, yang dimaksudkan dengan puasa adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wasairil muftirat ma'an niyah min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi syams. Sedangkan yang dimaksudkan puasa sesuai dengan istilah agama kita, dan ini harus kita fahami karena kita melakukan sesuatu harus dengan ilmu. Ya, melakukan puasa ditanya makna puasa nggak tahu. Mengaku seorang yang Islam ditanya apa itu Islam nggak tahu. Ya, mengaku berilmu ditanya makna ilmu saja nggak tahu, atau amalan-amalan yang lain. Maka disebutkan tadi apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum orang-orang berkata, atau sebelum seseorang berkata dan beramal. Nah, sehingga kita harus betul-betul ilmui satu persatu bertahap seperti ini. Puasa secara istilah agama kita adalah al-imsaku anil akli, menahan dari makan, wasyurbi dan minum, wasairil muftirat, dan dari segala pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa insyaallah akan kita pelajari di belakang biidznillah ta'ala. Ya, di antara yang bisa membatalkan puasa. Tapi kita sekarang kembali kepada definisi dulu, yaitu puasa adalah menahan dari makan dan minum dan segala pembatal-pembatal puasa ma'an niyah, dengan niat, yaitu ta'abud lillahi ta'ala. Niatnya adalah beribadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, niat yakni al-qasdu atau al-maksud, yaitu ikhlas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dia mengikhlaskan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksudkan ikhlas yakni tasfiyatun niyah bisolihil amal, memurnikan niat dengan benarnya beramal, dengan solehnya amal,
atau dijelaskan lagi ayyurada bil amal ridallah. Ketika dia beramal maka dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menahan dari makan dan minum dan seluruh pembatal tadi, min tulu'il fajri as-sadiq, dari terbitnya fajar shadiq, karena nanti fajar itu ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu adalah fajar yang lebih awal, yakni dijelaskan oleh para ulama yang cahaya matahari itu ia meninggi dari bawah ke atas, sedangkan fajar shadiq atau fajar yang sesungguhnya, yang sebenarnya itu adalah fajar yang ketika masuk azan subuh atau waktu subuh, yang di sana matahari melintang dari utara atau selatan kalau dari wilayah kita Indonesia. Nah, ini diantara pembagian fajar. Maka ketika seorang menahan dari makan dan minum serta seluruh pembatal puasa dengan niat ibadah dari terbitnya fajar shadiq atau waktu subuh illa ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, yakni waktu maghrib. Ini adalah yang dimaksudkan dengan puasa. Taib. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, arkanuhu, rukun-rukun dari puasa. Ya, rukun itu adalah sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada maka tidak sah. Itu rukun. Ya, ini yang harus kita perhatikan untuk dipenuhi di setiap amalan yang kita lakukan, yakni ketika berpuasa. Arkanuhu, rukun-rukunnya, min hilali ta'rifi siyam fi istilahi yataddihu anna lahu ruknain asasin huma al-awwal al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dari pengertian yang telah kita sebutkan di atas, bisa kita simpulkan, yakni pengertian secara istilah, ya, bisa kita simpulkan dan memberikan penjelasan bahwasanya di dalam puasa ini ada dua rukun yang mendasar. Dua rukun yang mendasar. Yang pertama adalah al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Yakni yang pertama menahan dari pembatal-pembatal puasa dari semenjak fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari atau maghrib. Ini rukun yang harus ditempati, harus dipenuhi bagi para shaimun, orang-orang yang berpuasa. Ya, yakni menahan dari pembatal-pembatal semenjak terbitnya fajar shadiq atau subuh sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Ini rukun yang pertama. Taib. Wa dalilu hadza rukni qauluhu ta'ala, dan dalil dari rukun ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-an basiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khayt al-aswad minal fajri thumma atimu as-siyam ilal lail.
Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, maka sekarang campurilah mereka, yakni istri-istri kalian, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Wal muradu bil khaydil abyad wal khayd al aswad, yakni bayadun nahar wassawadul lail. Yang dimaksudkan dengan benang putih dan benang hitam yaitu putihnya siang dan hitamnya malam. Maksudnya adalah berpuasa itu dari fajar yang datangnya siang sampai gelapnya malam. Taib. Ini yang pertama, rukun yang pertama. Kemudian yang kedua yakni an-niyah. Asani an-niyah. Rukun yang kedua adalah niat. Bi an yaksida as-shaim bi hadzal imsak anil muftirat ibadatullah azza wajal. Yaitu memaksudkan ketika seorang berpuasa itu dengan penahanan ini dari pembatal-pembatal itu, tujuannya adalah ibadah kepada Allah azza wajal. Ya, ini rukun yang kedua, yaitu ketika dia berniat, memaksudkan niatnya itu ketika menahan dari pembatal-pembatal puasa adalah ibadah kepada Allah azza wajalla. Fabiniyah tatamayyazu al-a'mal maqsudah lil ibadah an ghairiha minal a'mal. Maka dengan niat itu ya sebagai pembeda antara amal-amal yang dimaksudkan untuk ibadah dan amal-amal yang dimaksudkan untuk selainnya, atau amal-amal yang bukan ibadah. Ya, karena ada puasa-puasa yang di sana bukan ibadah. Misalnya ketika seseorang mau operasi, di sana dianjurkan untuk puasa, tapi bukan ibadah, tapi sekedar adat, kebiasaan atau ketentuan. Ya, maka niat itu yang pertama fungsinya diantaranya adalah membedakan antara amal ibadah dengan amal selainnya, yaitu amal-amal yang sifatnya adat. Tayyib. Wa biniyah tatammayyazu al-ibadat ba'duha an ba'din. Dengan niat maka membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Ya. Misalnya ketika seorang berpuasa, ini puasa Ramadan yang sifatnya wajib, atau ini puasa Senin Khamis, atau ini puasa Yaumul Bid, atau ini puasa Asyura, dan seterusnya. Ini semuanya dibedakan dengan niatnya masing-masing. Fayaksidu as-shaim bihadas siyam, imma siyamu Ramadan au ghairuhu min anwa'is siyam. Maka seorang yang berpuasa itu maksudkan ya dengan puasa ini itu puasa Ramadan atau puasa yang selainnya dari macam-macam puasa. Wa dalilu hadza rukni qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan dalilnya adalah sebagaimana yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya amal-amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan dipahalai sesuai dengan niatnya. Ini adalah dalil rukun yang kedua. Nah, alhamdulillah, ini hafidina azakumullah, mungkin yang singkat ini bisa menjadikan bekal untuk kita
ia memasuki bulan Ramadan dalam keadaan mengilmui puasa dan yang berkaitan dengannya biidznillah ta'ala. Insyaallah kita akan sambung dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang.